Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Ananda Sitorus dengan NIM A1012231035 dan teman-teman saya yang bernama Kristianus Ardo dengan NIM A1012231078 dan Kevin Franciscus Sinambela dengan NIM A1012231071, Febrian Amar Baihaki A1012231016, Victorio Novianus Mutahir A1012191166. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang menjelaskan tentang PHK. Sejarah PHK. Sejarah PHK pada era industrialisasi bermula dari Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 1875. Sejarah PHK pada era pasca kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Ketenaga kerjaan mulai diatur untuk melindungi hak pekerja hingga sampai terbitlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sejarah PHK pada era globalisasi, perubahan teknologi dan ekonomi mempengaruhi praktik PHK, dan krisis ekonomi sering menjadi alasan utama perusahaan melakukan PHK massal. Pengertian PHK. PHK, pemutusan hubungan kerja. Dalam ketenagakerjaan adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Pengakhiran ini dapat terjadi karena berbagai alasan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PHK tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh perusahaan tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Kenapa pekerja atau buruh terkena PHK? Jadi, ini alasan-alasan PHK menurut Undang-Undang Cipta Kerja. PHK terjadi ketika suatu perusahaan harus mengakhiri hubungan kerja dengan seorang karyawan dan memengaruhi dinamika dunia kerja. Alasannya dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kebutuhan perusahaan. Mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan perusahaan yang 1. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. B. Melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. C. Tutup yang disebabkan keadaan memaksa, force majeure. D. Dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. E. Karena pilot. F. Karena adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja atau buruh dengan alasan tertentu. Dampak PHK pada pekerja. Kalau kita lihat dari segi ekonomi, pekerja akan terkena penurunan penghasilan, peningkatan pengangguran, dan penurunan daya beli. Dari segi karir, akan kehilangan masa depan, tantangan mencari pekerjaan baru, dan perubahan karir. Dan dari segi psikologis, stres dan depresi
dan merasa kehilangan identitas. Dan jika kita lihat dari segi sosial, ketidakstabilan sosial dan berdampak pada keluarga. Dan jika kita lihat dampak PHK pada perusahaan, jika kita lihat dari moral pekerja, penurunan motivasi dan rasa percaya diri pekerja yang tersisa dan membuat cemas bekerja. Kita lihat dari segi operasional, kekurangan sumber daya manusia untuk menjalankan operasional perusahaan. Dari segi reputasi perusahaan, citra negatif di mata publik, mitra bisnis, dan calon karyawan, dan kesulitan mendapatkan pekerja baru. Dari segi keuangan, biaya kompensasi, pesangon yang tinggi bagi karyawan yang di PHK, dan kerugian jangka panjang. Nah, kapan terjadinya suatu PHK ini? Terjadinya suatu PHK ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, alasan dari perusahaan. Efisiensi perusahaan, keadaan memaksa atau disebut force majeure, penutupan perusahaan, penggabungan atau pengambil alihan. Yang kedua, alasan dari pekerja, permohonan pengunduran diri dan pelanggaran peraturan. Yang ketiga, situasi tertentu, pekerja meninggal, jangka waktu kontrak spesial, dan pensiun. Hak pekerja setelah PHK. Pekerja berhak atas uang pesangon sesuai dengan masa kerja mereka. Penggantian hak lainnya seperti cuti yang belum diambil atau tunjangan lainnya jika ada. Yang ketiga itu, kesempatan untuk mengajukan banding jika merasa dirugikan oleh keputusan PHK. Penyelesaian suatu sengketa PHK melalui mediasi. Mediasi melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jika mediasi tidak berhasil, pekerja dapat membawa kasusnya ke pengadilan. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama itu proses dan alasan dari PHK. PHK harus dilakukan dengan mempertimbangkan alasan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengusaha diharapkan untuk tidak melakukan PHK secara sepihak. Yang kedua, penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan akibat PHK, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan atau non-litigasi seperti mediasi dan konsiliasi. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat sebelum membawa kasus ke pengadilan. Yang ketiga, hak pekerja. Pekerja yang terkena PHK berhak atas berbagai kompensasi termasuk uang, pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak-hak yang belum diterima. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja. Yang keempat, dampak sosial dan ekonomi. PHK tidak hanya berdampak pada pekerja secara individu, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Kehilangan pekerjaan dapat mengganggu stabilitas keuangan pekerja dan keluarganya, serta mempengaruhi ekonomi lokal.